Ustadz, mohon penjelasan, apakah tolak ukur seorang lebih baik dari hari kemarin? Apa tolak ukur standar penilaian kita bahwa orang ini lebih baik daripada hari kemarin? Apakah karena pendapatannya bertambah? Apakah karena jabatannya tinggi? Apakah karena badannya sehat? Bukan. Lalu apa standarnya? Ketika dia istiqomah. Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbku Allah, summa istaqamu, istiqomah dia. Pada saat dia kaya dia istiqomah, pada saat dia miskin pun dia istiqomah, pada saat dia sehat dia istiqomah, pada saat susah, sakit, sempit pun dia istiqomah. Maka itulah standar. Tapi kita sulit istiqomah kalau tidak berjamaah. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, ya isa'an ya'udahul musallun. Syaitan sudah putus asa untuk menggoda orang sholat, tapi dia menanamkan walakin fit tahrish, ditanamkannya permusuhan di antara orang yang sudah berjamaah. Maka yang pertama adalah taubat, setelah itu menjaga istiqomahnya, dia mesti berjamaah. Setelah dia berjamaah insya Allah istiqomah dan berakhir dengan husnul khatimah. Itulah standar orang. Man kana yaumuhu khairum min amsihi, siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih, dia orang beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsihi, hari kemarin sama saja dengan hari ini, fahuwa khasir, dia orang rugi. Man kana yaumuhu syarrun min amsihi, hari ini lebih jelek, lebih parah, lebih buruk dari hari kemarin, fahuwa mal'un, jadilah anak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba yang istiqomah. Baik, kita lanjutkan lagi berikutnya Ustadz. Dalam makna apa istilah hari ini lebih baik dari hari esok, sedangkan segala peristiwa sudah ditulis dan ditentukan kadar-kadarnya oleh Allah? Memahami konsep takdir, maka umat ini banyak melepaskan ayat-ayat takdir dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jangan lepaskan ayat dari konteksnya, tapi lihatlah bagaimana Nabi dan sahabat memahami takdir. Pada tahun kedua hijrah, perang Badar, Nabi naik kuda 150 km dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah menuju lokasi perang Badar. Apakah Nabi hanya duduk dan tidur saja? Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kita nggak ada usaha. Nggak usah usaha, udah tertulis di Lauhil Mahfuz kita menang kok. Nggak begitu, penuh dengan strategi. Nabi memilih tempat berkemah dekat oase, tempat air. Kenapa di dekat oase? Karena kalau kita berkemah di dekat tempat oase persediaan air, berarti kita sudah menang 1-0. Karena musuh pasti kehabisan air, haus dan dia kalah. Pagi-pagi Nabi habis sholat subuh langsung berbaris, menyusun barisan. Disusun barisan di tempat terbitnya matahari. Supaya apa? Karena kalau menyusun barisan di terbit matahari, musuh di sana, maka mata musuh akan silau, kalah 2-0. Lalu kemudian diamati, diintai. Mereka pasti mencari air. Malam itu ada di antara musuh yang mencari air. Tangkap, tanya dia, berapa jumlah kamu? Kata yang mencari air itu, saya tidak tahu jumlah tentara kami berapa, karena kami cuman tukang masak, koki. Berapa yang kambing dipotong? Berapa onta yang disembelih? Dia sebutkan sekian. Lihatlah cerdasnya Nabi Fatanah. Dari jumlah kambing dan onta yang dia sebut, Nabi bisa tahu berapa jumlah pasukan. Siap. Dan dari mulai Isya sampai subuh, Nabi berdoa mengangkat tangan. Ketika Nabi SAW berdoa, lalu kemudian jatuh sorbannya. Biasanya kita kalau sedang berdoa, sorbannya jatuh, pasti kita ngurus sorban dulu. Apalagi kalau handphone bunyi. Tapi Nabi apa yang dia lakukan? Ketika dia sedang berdoa, maka Nabi SAW membiarkan sorbannya itu jatuh. Sampai datang Abu Bakar Siddiq meletakkan sorbannya ke pundak. Hasbuka, cukuplah itu wahai Rasulullah. Artinya apa? Seimbang antara usaha dan ikhtiar. Tak tahukah Nabi apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz? Dia tahu. Allah kasih tahu. Jibril beritahu. Dia sedang mengajarkan umat ini jangan berserah kepada takdir. Karena kita tak tahu apa yang akan terjadi besok. Makanya kita disuruh. Inilah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Tetap beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Tapi dia ada nama al-kasbu wal ikhtiar. Adapun orang yang tidak mau berusaha, tidak mau berikhtiar, maka dia kelompoknya kelompok Jabariyah. Ahlul bid'ah wad dhalalah. Jabariyah itu tidak mau berusaha. Mas, enggak pergi cari rezeki, serah sama takdir aja. Kalau ada suami ibu yang seperti ini, jangan marah, jangan ngadu sama ustaz, diamin aja. Mas enggak pergi cari rezeki, serahkan pada takdir. Nanti siang dia minta makan, ada makan kita, serahkan pada takdir.
beberapa banyak ulama yang mengatakan bahwa takdir ini sifatnya sangat misterius sekali. Bahkan seperti laut yang dalam gelap gulita. Nah, apakah ketika orang memilih takdir tertentu, Allah memang sudah menyiapkan jawaban-jawaban dari takdir-takdir yang dipilih itu? Mengapa ada rukun Islam iman yang keenam? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Kenapa mesti ada percaya kepada takdir? Supaya orang yang beriman setelah dia berusaha terjadi yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia mendapat makom level tempat tertinggi bernama ridho. Yang dicari ini ridho. Raditu billahi rabba. Aku ridho kepada Allah. Aku tahu apakah Allah itu ridho kepadaku atau tidak ridho. Dari mana engkau tahu? Sebesar apa ridhoku menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah usaha, uangnya disimpan di dalam dompet, dompetnya dikunci, disimpan dalam laci, lacinya dikunci, disimpan dalam kamar, kamarnya dikunci, disimpan dalam rumah, rumahnya dikunci, tinggal di perumahan klaster, dikunci, kebakaran. Itu kalau tidak beriman kepada takdir bisa error. Tapi kalau dia beriman kepada takdir, usaha sudah selesai. Tapi orang yang tidak lihat kanan kiri, bawa motor, seenaknya saja, nabrak lampu merah, ditabrak sama truk. Hukum sebab akibat. Kalau kau ambil pisau, kau sayat di tangan, sebab akibat, maka kau mati, akan keluar darah, akan kehabisan darah. Maka kita diberikan Allah Subhanahu wa taala mata, dikasih Allah taala telinga, diberinya akal dan hati untuk merenung dan berpikir, maka pakailah dia. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikan jalan fujur dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, rugilah orang yang mengotori hatinya. Kita dikasih akal, kita berpikir, gunakanlah itu semua. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jadikanlah pendengaran kami, penglihatan kami, tenaga kami menjadi amal soleh, karena kita pakai untuk berpikir. Ketika kita berniat baik, berkata baik, beramal baik, Allah kasih baik. Alhamdulillah, sudah mikir baik, ngomong baik, buat baik, ternyata datang tidak baik. Ini ridho. Sebetulnya kata yang tepat itu ridho. Cuman orang kita selalu, ya udahlah, ikhlaskan aja. Ridho yang paling tepat. Bagaimanakah mampu beristiqomah di zaman yang semakin banyak ujian dan tantangan, sedangkan kita diwajibkan untuk terus-menerus memperbaiki diri, Ustaz? Kalau ujiannya 100 halaman, simple aja, itu namanya S1, skripsi. Tapi kalau ujiannya 200 halaman, berat, ada 3 profesor di depan, itu namanya tesis S2. Tapi kalau sampai 300 halaman, 7 profesor yang menguji, ini namanya disertasi. Jadi kalau kita diuji dengan ujian yang berat, kita husnuzon sama Allah. Berarti Allah ingin kita disertasi. Ana inda husni zonni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Jadi kalau begitu cara berfikirnya, kita tidak akan pernah kecewa dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kecewakah Nabi Ayub alaihissalam dengan berbagai macam penyakitnya? Anaknya meninggal, onta, lembu, sapi, kambingnya mati. Dalam satu sapuan sekali, likuifaksi yang sedang dialami Nabi Ayub alaihissalam. Satu-satunya yang menemaninya istrinya, sampai akhirnya kulitnya berulat. Lalu kemudian dia pun tidak meminta kepada Allah. Tidak ada Nabi Ayub meminta, ya Allah sembuhkan aku sudah sakit. Enggak ada. Nabi Ayub cuma berkata, Rabbi anni massaniyad dur. Rabbi ya Allah, anni sesungguhnya aku, massaniyad dur, aku kena penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Itu saja yang dia katakan. Nabi Yunus, tak ada Nabi Yunus berkeluh kesah di dalam itu. Ya Allah, matilah aku ini dimakan ikan ini. Nah, Nabi Yunus hanya berkata, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala yang kita hadapi di dunia ini adalah tidak di luar kuasa Allah. Kalau ada orang yang tidak menerima itu, ini bukan masalah akhlak, ini bukan masalah moral, ini masalah tauhid. Tauhidnya rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi engkau umur, Allah yang memberi engkau harta, Allah yang memberikan engkau kuasa, Allah itu juga yang membuat engkau sakit. Itulah yang terselip dalam Asmaul Husna, huwad darru an-nafi'u. La ini jitama'atil ummatu, berkumpul orang di dunia ini, ala ayyadurruka bisyai'in. Mereka mau membunuhmu, mereka mau memudaratkanmu. La yadurruka, mereka tidak akan mampu illa qad kataballahu alaik, kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang berikhtiar untuk merubah hidupnya, namun tak juga berubah, apakah karena ini kesalahan dirinya atau karena memang takdir atau ketetapan Allah? Sudah dicoba beternak ikan, buat karambah, datang hujan lebat, karambahnya hanyut. Dicoba beralih jual es krim, baru 2 hari jual, hujan lebat seminggu, habis modal. Sudah dicoba untuk bercocok tanam, datang wabah. Buka rumah makan, yang datang malah COVID. Apa sebenarnya yang diinginkan Allah Ta'ala? Allah ingin engkau beramal. Amalmu mana? Ya usaha itu. Tapi ada amal yang lain. Amal badanmu berusaha. Buat karamba, itu amal. Buka rumah makan, itu amal. Tapi ada amal yang lain, bukan amal badan. Amal apa? Amal hati. Amal hatimu apa? 2. Pertama, ridha. Yang kedua, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yasbir bi bala'i, siapa yang tidak sabar menerima bala. Walam yardha bi qada'i, yang tidak ridha menerima takdirku. Falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Jadi semua ini amal. Hanya saja orang terkadang baca Quran amal, sholawatan amal, maulidan amal, sholat sunat amal. Tapi percaya kepada takdir dengan ridha dan tawakal serta berusaha, tidak amal. Amal badan ini berusaha, ikhtiar. Amal hati adalah tawakal dan ridha. Jadi intinya Allah tidak melihat hasil daripada usahanya, tapi ikhtiarnya yang dinilai, begitu Ustaz? Cara pandang kita mesti diluruskan. Kalau kita salah cara berpikir, kita akan salah ngomong dan kita akan salah berbuat. Bahwa yang namanya nikmat dan cobaan itu jangan hanya difahami kalau enak, nikmat. Kalau enggak enak, cobaan. Padahal semuanya adalah ujian. Siapa yang lulus ujian? Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Kalaulah hidup nyaman, enak itu nikmat, hidup susah itu adalah azab, maka yang dapat nikmat itu Abu Lahab, yang dapat azab itu Nabi Muhammad. Kalaulah badan sehat punya kekuasaan itu nikmat, dan susah merana itu adalah laknat, maka yang dapat nikmat itu Fir'aun, yang dilaknat itu Musa. Paham ini dengan baik. Yang diinginkan Allah dari kita adalah kita berusaha, ikhtiar, ikuti Quran, ikuti sunnah. Setelah itu kalau terjadi di luar kehendak kuasa kita, qaddarallah. Jangan sampai di kepala kita berkata satu kalau. Satu kalau itu merupakan kunci setan untuk masuk sehingga kita berkalau-kalau. Kalaulah kemarin enggak usaha ini, kalaulah kemarin akhirnya jam 2 malam, muka kalau. Lama-lama senyum ke angkot.